Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini bersama saya Ibda Almira Sabira. Kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pembunuhan yang membuat heboh masyarakat Boyolali. Korban ditemukan dalam kondisi jasad bersimbah darah. Helikopter milik TNI AU dan Polri berhasil melakukan evakuasi puluhan warga yang terisolasi di Desa Latimojong akibat bencana banjir dan longsor. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia memberikan penghargaan kepada Ditlantas Polda Banten atas kesuksesannya dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Maung 2024. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri amankan 2 warga negara asing asal Nigeria dan 3 orang warga negara Indonesia. Pelaku tindak pidana siber yang merugikan perusahaan asal Singapura dengan kerugian mencapai 32 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Dirtipid Siber Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji di Gedung Awaludin Jamin, Mabes Polri, Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana cyber dengan skema bisnis email compromise atau manipulasi data yang melibatkan 2 warga negara asing Nigeria dan 3 orang warga negara Indonesia. Dirtipid Cyber Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan kasus ini berawal dari laporan korban perusahaan real estate Singapura dengan kerugian mencapai 32 miliar rupiah. Ini adalah modus operandinya bisnis email compromise. Ini terkait dengan komunikasi bisnis antara perusahaan dengan perusahaan, di mana ini dilakukan dalam rangka pembayaran dan pembelian barang, sehingga ini sudah terjadi komunikasi lama dengan email yang sudah biasa. Tetapi karena ini emailnya dikompromis, kemudian dikelabui, dimanipulasi dengan alamat email yang baru yang menyerupai daripada alamat email yang sudah biasa. Dengan berita tentunya di situ seolah-olah ada pergantian nomor rekening untuk dilakukan pembayaran ditransfer ke rekening yang baru. Nah, dengan nama rekeningnya adalah sesuai dengan PT yang disebutkan oleh penyidik tadi. Hanya dibedakan Asia dan internasional. Nah, itu modusnya. Dengan tidak awareness-nya korban yang menganggap bahwa alamat emailnya sama, hanya dirubah beberapa alfabet saja, yang sekilas kalau dibaca itu juga sama. Tadi hanya beda alfabetnya S saja, ya. Misalnya S-nya ada di tengah, kemudian dirubah di belakang. Nah, ini juga menjadi ketidakhati-hatian sehingga percaya bahwa itu seperti dengan alamat email yang sebelumnya. Hingga kini, Polri masih mencari 1 orang tersangka lainnya berinisial S berkeluarga negaraan Nigeria yang berperan sebagai hacker. Para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pencegahan Pencucian Uang dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni Setia melaporkan untuk Polri TV. Dirtipid Siber Polri kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana bisnis email compromise yang melibatkan warga negara Nigeria. Pengungkapan dilakukan untuk mengetahui alur bergeraknya uang dari korban ke rekening tersangka, dan berikut penjelasan penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Roland. Ada
laporan dari pihak korban, yaitu dalam hal ini King Ford, bahwa yang bersangkutan mengirimkan sejumlah uang yang seharusnya itu dikirimkan kepada PT Huton Asia, kepada Bank UOB Singapura. Kemudian oleh pelaku dilakukan manipulasi data sehingga korban mengirimkan kepada Bank BRI yang ada di Indonesia atas nama PT Huton Asia International. Selanjutnya atas dasar surat tersebut, pelaporan tersebut kami tindak-lanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban yang ada di Singapura. Dalam hal ini kami melakukan kerjasama dengan Interpol, baik Interpol Polri maupun Interpol Singapura dan Singapore Police. Selanjutnya kami mendapat informasi terkait dengan mekanisme dan nomor rekening yang dikirimkan di Bank BRI tersebut. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan kepada pihak perbankan, yaitu dalam hal ini Bank BRI. Setelah kami lakukan pemeriksaan, kami mengetahui bahwa terhadap rekening tersebut kami dapatkan identitas pemilikan rekening, dan yang bersangkutan juga di situ sebagai salah satu direktur daripada perusahaan yang dibuat untuk membuka rekening di bank. Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pembunuhan yang sempat membuat heboh masyarakat Boyolali, Jawa Tengah. Seorang korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan jasad bersimbah darah. Kasus pembunuhan di Boyolali, Jawa Tengah ini diungkap Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi saat menggelar konferensi pers di Mapolres Boyolali. Pelaku berhasil ditangkap Satreskrim Polres Boyolali dengan dibantu Resmo Polda Jawa Tengah di Terminal Tirto Nadi Solo. Usai dilakukan olah TKP dan otopsi terhadap korban, diketahui penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tumpul pada kepala serta luka iris pada leher yang mengakibatkan perdarahan hebat. Kapolda menjelaskan pelaku adalah warga Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, sementara motif pembunuhan adalah ingin menguasai barang berharga milik korban. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku mengambil harta korban, diantaranya 1 unit sepeda motor, uang tunai sebesar Rp2.050.000, 1 buah handphone, dompet, dan kartu ATM. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Kenapa ini penting sekali? Karena ini adalah kasus yang sangat menonjol, di mana jajaran Polres Boyolali di backup oleh Jatangras Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini 22 jam setelah adanya suatu tindak pidana. Rekan-rekan wartawan bahwa ini dilakukan pada saat hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21. Dan TKP-nya adalah di daerah Kampung Keboso, Kecamatan Pulisen, Boyolali. Modus operandi yang bersangkutan bahwa dia berusaha untuk menguasai barang milik korban dengan menggunakan perencanaan pembunuhan. Alas dasar terjadinya ada pembunuhan bahwa antara korban dan pelaku terlibat hubungan asmara. Jadi hubungan asmara laki-laki sesama jenis, di mana pelaku itu perannya sebagai laki-laki dan korban sebagai perempuan. 3 kali dia melakukan hubungan badan dengan upah sekitar 200.000. Untuk yang ketiga kalinya minta 500.000. Tersangka menyiapkan 9 celurit, karena ditarik 500.000 tidak mau, dia dibunuh. Dibunuh dengan cara dibacok sebanyak 5 kali. Kemudian korban belum meninggal, ada palu di sana, dipukulkan di kepalanya 10 kali baru meninggal. Ini latar belakang bahwa yang bersangkutan melakukan pembunuhan. Kemudian setelah dilakukan pembunuhan, yang bersangkutan menguasai harta korban. Kasus pembunuhan yang menimpa pengusaha kerajinan tembaga di Boyolali ternyata telah dipersiapkan oleh pelaku. Tersangka Irwan dikenakan pasal berlapis mulai dari pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan berencana. Pasalnya dikenakan ya 340, 338,
Dan ini nanti bisa kita kembangkan terkait dengan penyidikan jauh. Barangkali yang bersangkutan mempunyai behavior kelainan yang barangkali kita ungkap kepada TKP yang lain, akan kita dalami terkait dengan motif pembunuhannya. Jangan-jangan korbannya nggak hanya satu. Berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi aksi bom ikan di perairan Pulau Kambunong, Kabupaten Mamuju Tengah, personel Polairut Polda Sulawesi Barat berhasil melakukan penangkapan kepada seorang yang diduga membawa bahan peledak bom ikan. Tersangka sempat kabur dari sergapan personil Dit Polairut Polda Sulbar. Petugas awalnya hanya berhasil mengamankan barang bukti yang ditinggalkan di atas perahu kayu. Untuk memaksimalkan pencarian terhadap pelaku, personel Dit Polairut atas dan telah disebar ke beberapa tempat di pelabuhan penyeberangan dan ke Polres jajaran Polda Sulawesi Barat. Hingga akhirnya tim Dit Polairut berhasil menangkap tersangka berinisial Z pada hari Minggu 5 Mei setelah sempat ditetapkan sebagai DPO. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam dengan pasal penyalahgunaan handak bom ikan dengan hukuman 20 tahun penjara. Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adang Ginanjar berharap aksi bom ikan tidak lagi terjadi di Sulbar. Pasalnya selain dapat merusak terumbu karang di laut, tangkapan ikan dengan cara pengeboban dapat membahayakan keselamatan dan merusak ekosistem laut. Berkaitan dengan penangkapan daripada tersangka kasus bom ikan yang ini merupakan penangkapan daripada para pelaku yang merusak alam khususnya di laut. Kita gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan patroli airut. Begitu juga dari laporan-laporan dari masyarakat adanya masih ada ditemukan para pelaku-pelaku yang melakukan bom ikan, di mana sepanjang pantai kita yang lebih daripada 400 km panjang pantai. Satres Narkoba Polres Kutai Kartanegara berhasil menangkap 2 pelaku peredaran narkoba jenis sabu-sabu, masing-masing berinisial HAW 42 tahun dan MZU 27 tahun. Jaringan peredaran sabu-sabu ini ditangkap di lokasi yang berbeda. Setelah melakukan pemantauan sejak Jumat 3 April lalu, akhirnya tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kukar mengamankan pelaku berinisial HAW yang diduga merupakan pengedar narkoba jenis sabu. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman melalui Kasatres Narkoba Polres Kukar AKP Aksarudin ada mengatakan pelaku ditangkap saat sedang berjalan di depan pasar penyembelihan hewan yang tidak pernah dipakai. Setelah dilakukan penggeledahan, didapati 1 bungkus narkotika jenis sabu-sabu di dalam genggaman tangan pelaku. Saat dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, petugas kembali mendapatkan 7 bungkus narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak kecil yang letaknya di atas sound speaker. Dengan total 8 bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,09 gram. Pasca penangkapan tersangka HAW, polisi melakukan pengembangan dan berhasil mendapatkan nama lainnya yakni MZU. Berikut barang bukti berupa 1 bungkus kotak rokok yang berisikan 1 lembar tisu dan 1 bungkus narkotika jenis sabu-sabu serta 2 bungkus sabu-sabu dengan total berat 96,29 gram. Barang bukti tersebut disimpan di dalam kotak bekas jam tangan dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Akibat perbuatannya, kini kedua pelaku ditahan di sel Polres Kukar dan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Basarnas Makassar mencatat telah mengevakuasi 52 korban banjir Sungai Latimojong yang juga warga desa Kadundung ke tempat aman dari bencana. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.